Bab 587. Ketua Aula, tenanglah. Sialan, aku sedang mengataimu. Melihat Harley tidak bergerak, Fans Kong meraung keras, mungkinkah cari mati? Harley mencibir, segera melambaikan telapak tangannya, dan menghantamnya. Plak. Dengan suara telapak tangan yang renyah, Fans Kong langsung terbang keluar, jarak terbangnya sangat jauh. Langsung terbang dari gerbang dalam ke gerbang luar, di kehampaan menggambar sebuah busur yang indah. Melihat ini, tidak hanya Aiden Zuo dan Nero Jiang, tetapi juga para murid di sekitarnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Kekuatan macam apa ini? Seorang alam lingsu, langsung terbang keluar oleh satu tamparan seperti itu. Fans Kong tersapu terbang, Harley berjalan ke arah Aiden Zuo mereka selangkah demi selangkah. Karena mereka semua adalah penjahat, jadi dia tidak perlu merasa kasihan, seperti Fans Kong barusan, meskipun tidak mati, pada dasarnya tidak berjodoh dengan kultivasi dewa lagi. Terlebih lagi, dia sekarang berperan sebagai ketua aula cabang ke-9, seorang pangeran dari satu pihak, memegang pasukan satu balai, meskipun Aiden Zuo dan yang lainnya memiliki hubungan yang baik dengan Zheng Yi, tapi tetap hanyalah seorang murid. Dengan begitu, sebagai perbandingan, Zheng Yi masih akan mendukung Aiden Zuo dan yang lainnya. Kecuali otaknya ditendang keledai. Kamu, jangan mendekat. Chico dan Aiden Zuo, wajah mereka menjadi pucat, sambil melangkah mundur dengan ngeri. Ketua Aula tenanglah, Ketua Aula tenanglah. Tak lama kemudian, seorang tetua datang, seorang kenalan. Dia adalah Master Qing Yang, ketua gerbang luar puncak Ren Yang. Mungkin karena hubungannya dengan Zega Zhao dan Zheng Yi, jadi dipindahkan ke gerbang dalam sebagai tetua. Ketua Aula. Mendengar dua kata ini, ekspresi Chico dan Aiden Zuo tiba-tiba berubah drastis, dan berlutut. Mereka tidak bodoh, ketua aula memiliki eksistensi seperti apa, mana bisa mereka provokasi. Ketua aula, tenanglah. Master Qing yang buru-buru memberi hormat, dengan senyum menyanjung di wajahnya, maafkan mereka. Qing Yang, apakah kamu ingin ikut campur? Harley benar-benar berhenti, bahkan tidak melihat ke arah Master Qing Yang. Mohon ketua aula melihat wajah tipisku ini, lepaskan mereka. Wajahmu tidak berharga. Harley melirik Master Qing Yang, kata-kata penghinaan ini terlalu lugas. Namun, dia tidak memperhitungkan masalah ini pada Chico dan Aiden Zuo, karena orang seperti mereka, kedepannya akan dihukum dengan aturan gerbang Sekte Heng Yue di depan seluruh Sekte Heng Yue. Harley berjalan pergi, tetapi wajah tua Master Qing yang di belakangnya sangat suram. Di bawah tekanan ketua aula Harley, dia tidak berani menyerang. Semuanya kembali. Raungan amarah di hatinya, Master Qing yang melampiaskannya ke Aiden Zuo dan Nero Jiang. Jika orang lain masih bisa dibicarakan, tapi itu adalah salah satu ketua aula. Jika Harley benar-benar ingin membunuh Zheng Yi, sang instruktur ini, tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Murid sudah tahu salah, murid sudah tahu salah. Aiden Zuo dan yang lainnya bangkit satu demi satu, tubuh mereka sangat dingin, seolah-olah mereka telah berjalan melewati gerbang neraka. Mereka bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Di sini, Harley sudah berdiri di luar paviliun harta karun. Tanpa sadar dia melirik ke dalam, sosok Di Qipang dalam ingatannya telah hilang. Pemilik paviliun harta karun saat ini adalah seorang tetua yang kurus kering. Memikirkan Di Qipang, Harley merasakan kesedihan, dan dia bisa memikirkan adegan di mana si tua gemuk dipakukan ke ujung dunia dengan tombak. Betapa menyedihkannya itu. Tetua, kamu tidak akan mati sia-sia. Harley berkata dalam hati dan berbalik. Selanjutnya dia pergi ke gerbang luar dan melirik paviliun harta karun, paviliun senjata rohani, paviliun taman pustaka, paviliun tugas, paviliun semesta,
taman rumput spiritual, berkeliling ke tempat-tempat yang biasa dia kunjungi. Semua masih seperti yang dulu, tetapi orang-orangnya bukan lagi orang yang dulu. Berjalan di tanah sekte Heng Yue, Harley Ye tidak dapat menemukan perasaan rumah sedikit pun, yang dia rasakan hanyalah dingin. Pada akhirnya, dia naik ke puncak Gadis Giok. Meskipun puncak Gadis Giok saat ini sama seperti sebelumnya, dalam dan sunyi, banyak tempat yang ditumbuhi rumput liar, dan hutan bambu kecil masih sama seperti sebelumnya. Berdiri di sana, dia tampaknya dapat mendengar suara teriakan Rani Si dan Winston Hu yang sedang latihan. Hei! Pada akhirnya, Harley Ye menghela nafas, berbalik dan pergi. Tepat setelah kembali ke taman di loteng, ketiga murid perempuan T sedang meringkuk bersama, menatap Harley Ye dengan ngeri, seolah-olah air mata mereka tidak ada habisnya, membuat orang melihatnya merasa sangat kasihan. Apakah bersedia pergi ke aula cabang ke-9 bersamaku? Harley Ye duduk, mengeluarkan kendi anggur lagi, dan tersenyum sangat lembut. Tiga murid perempuan saling memandang, tampak jelas tidak menyangka Harley Ye akan berkata seperti itu. Di sini, Harley Ye telah mengubah penampilannya. Kamu, Harley Ye. Ketiga wanita itu sepertinya mengenali Harley Ye, dan saat mereka melihat wajah asli Harley Ye, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tiga kakak seperguruan, apakah bersedia ikut denganku? Harley Ye tersenyum lagi. Kamu, bukankah kamu sudah mati? Mereka bertiga masih tercengang. Ini tidak penting, besok aku akan membawa kalian keluar. Harley Ye tersenyum, paman guru sekte, paman guru Feng, paman guru Daoxuan, dan guru kalian Meli Murong, mereka semua masih di sini. Di sini bukan rumah kalian, di sana baru rumah kalian. Meskipun tidak tahu mengapa Harley Ye masih hidup, dan tidak tahu mengapa Harley Ye berpura-pura menjadi ketua aula, dan lebih tidak tahu mengapa Harley Ye akan muncul di sini, tetapi mereka bertiga masih mengangguk sambil menangis. Dibandingkan dengan pergi bersama Harley Ye, mereka lebih tidak bersedia tinggal di neraka bumi ini. Sudah, pergi istirahat. Harley Ye tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berbalik dan berjalan ke loteng. Melihat punggung belakang Harley Ye, tatapan ketiga murid perempuan menjadi sedikit kabur. Entah kenapa, melihat wajah itu, tubuh mereka yang gemetar tiba-tiba merasakan arus hangat. Keesokan harinya, masih di aula utama sekte Heng Yue. Saat Harley Ye masuk, 8 ketua aula lainnya sudah tiba. Ekspresi mereka semuanya tampak cabul, seolah-olah mereka sedang membicarakan apa yang terjadi tadi malam. Harley Ye tidak perlu memikirkannya, sudah tahu bahwa entah berapa banyak murid perempuan sekte Heng Yue yang dirusak sampai mati tadi malam, tetapi niat membunuh di dalam hatinya tetap dia tekan, tetapi dalam hatinya meraung, 8 orang di sini, jangan berharap seorang pun bisa lari. Tak lama kemudian, Zhenyi juga datang, masih bercanda dan bermain, mengambil tempat duduk di posisi instruktor. Semua ketua aula, apakah beristirahat dengan baik tadi malam? Zhenyi berbaring malas di kursi, memandang Harley Ye dan yang lainnya dengan penuh minat. Terima kasih instruktor, bagus sekali. Serhan Tu tersenyum cabul, sepasang gigi putihnya masih berkilau cahaya redup. Yang lain pada dasarnya sama, meskipun Harley Ye sangat enggan, dia masih menunjukkan wajah jelek yang sama dengan mereka. Ini akting, jadi harus totalitas. Sudah datang. Zhenyi melirik keluar, sudut mulutnya masih menunjukkan senyum main-main. Mendengar ini, semua orang juga melihat ke sana. Di luar aula, belasan sosok datang dengan pelangi terbang, sangat cepat, dan mereka semua sangat kuat. Tak perlu dikatakan, itu adalah 9 ketua aula sekte Zeng yang datang untuk bernegosiasi. Namun, saat Harley Ye melihat ke sana, matanya langsung sedikit menyipit,
tatapan matanya tertuju pada wanita berbaju putih yang memimpin belasan orang. Mungkin karena terlalu menakjubkan, jadi dia tampak berbeda dari kerumunan. Nancy G. Harley Ye tertegun. Bersambung. Bab 588. Negosiasi singkat. Dia ternyata juga di sini. Harley Ye bergumam, bisa bertemu Nancy G di sini, dia merasa sangat terkejut. Tubuh Xuanling ternyata datang. Ketua aula lainnya juga terkejut. Kamu tidak tahu tentang ini. Sumasu, ketua aula cabang kedua tersenyum ringan. Dia sekarang lebih dari sekadar putri suci Sekte Zeng Yang, dia juga ketua aula cabang ke-9 Sekte Zeng Yang. Jadi, Ken Cheng akan mengangkat dia sebagai penggantinya. 80% iya. Julius Cheng, ketua aula cabang ke-8, tersenyum main-main, instruktur setiap generasi Sekte Zeng Yang semuanya dipilih dari ketua aula cabang. Ken Cheng sebelum menjadi instruktur, bukankah dia pergi ke aula cabang pertama untuk menjadi ketua aula selama 10 tahun? Setelah Chor Luxin mundur, dia menjadi instruktur Sekte Zeng Yang. Sekarang pasti sama seperti itu. Ketua aula cabang kelima berkata dengan lemah, tatapan matanya menatap Nancy G dengan cabul. Tidak hanya dia, tetapi juga para master aula lainnya juga begitu. Ini juga gara-gara Nancy G begitu cantik, mereka semua bernafsu binatang, jadi mana mungkin tidak bergoda. Di posisi tinggi, Zhen Yi melakukan hal yang sama, menatap Nancy G di luar dengan seringai, dan menjilat lidahnya yang merah. Selain pelecehan, ekspresinya juga cabul. Tubuh Xuanling, kamu akan menjadi milikku cepat atau lambat, suatu hari nanti, aku akan membuatmu mengerang di bawah selangkanganku sampai mati. Saat berbicara, Nancy G adalah orang pertama yang masuk ke aula. Namun, saat dia melewati Harley Ye, dia tidak merasakan apapun, ekspresinya acuh tak acuh, tidak melihat ke samping, seolah-olah dia tidak melihat Harley Ye. Tidak tahu, jika dia tahu bahwa Chang Xing, ketua aula cabang ke-9 Heng Yue yang duduk di sini, adalah Harley Ye, dia akan memiliki ekspresi seperti apa. Belakang Nancy G diikuti oleh 8 orang lainnya, yang merupakan 8 ketua aula lainnya dari Sekte Zeng Yang. Adapun 8 ketua aula, masih ada 3 orang berjubah hitam yang mengikuti mereka, tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, hanya bisa melihat sepasang mata tumpul melalui celah-celah kecil, tidak ada emosi, sama sekali. Jenderal Mayat, Harley Ye menyipitkan matanya sedikit lagi, itu Jenderal Mayat Alam Langit Semu. Meskipun Harley Ye sedikit terkejut, tapi masih bisa berpikir jernih. Perlu diketahui, ini adalah wilayah Sekte Heng Yue. Untuk alasan keamanan, lebih baik membawa banyak persiapan. Harley Ye menghitung, 9 ketua aula Sekte Zeng Yang, 8 alam langit semu, dan kekuatan tempur Nancy G tidak lemah dari alam langit semu, ditambah 3 orang jenderal mayat alam langit semu, total 12 alam langit semu, pasukan Sekte Zeng yang luar biasa besar. Di sini, suasana di aula menjadi sedikit tertekan. Perlu diketahui, Sekte Zeng Yang dan Sekte Heng Yue adalah bermusuhan. Di antara ketua aula dengan ketua aula belum berbicara, tetapi momentum samar sudah mulai bertarung, sehingga suasana di aula langsung memadat hingga tingkat ekstrim. Semua teman seiman yang datang dari jauh, silakan duduk. Zhen Yi memecah suasana buntu dengan senyum ringan. Heng. Kedua belah pihak mendengus dingin, barulah berhenti bertarung. Di sisi lain, Zhen Yi sudah memandang Nancy Ji dengan tatapan main-main. Putri suci, ayo kita mulai. Sekte Zeng yang aku hanya ada satu syarat. Nancy Ji duduk di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa fluktuasi emosional sedikit pun di matanya yang indah, seperti patung es yang hidup. Oh,
Zhen Yi tersenyum ringan, tapi tidak tahu apa satu-satunya syarat Sekte Zeng Yang. Saat menghancurkan 9 aula cabang Sekte Qing Yun, semua hasil rampasan, mencakup wilayah Sekte Qing Yun dan tambang batu spiritual dalam lingkup pengawasan Sekte Zeng yang aku tidak menginginkan semuanya. Nancy Ji berkata dengan nada datar, kami hanya menginginkan mayat orang yang sudah meninggal. Begitu kata-kata ini keluar, Harley Ye yang duduk di ujung, menyipitkan matanya. Hanya menginginkan tubuh fisik orang mati. Mata Harley Ye menjadi tajam, orang lain tidak tahu, apa mungkin dia juga tidak tahu. Bukankah Sekte Zeng yang menginginkan tubuh fisik orang mati untuk memurnikan jenderal mayat? Dibandingkan dengan barang jarahan itu, tambang batu spiritual, wilayah, bagi mereka, tubuh fisik orang mati lebih berharga. Dengan adanya tubuh fisik orang mati, maka bisa dijadikan sebagai jenderal mayat, kedepannya akan menjadi kekuatan tempur besar. Dengan pasukan mayat ini, bukankah nanti akan ada semua situs, jarahan, dan tambang batu spiritual? Perhitungan Sekte Zeng yang sangat bagus. Harley Ye mencibir dalam hati. Hanya menginginkan tubuh fisik orang mati. Ekspresi ketua aula Sekte Heng Yue tampak sedikit aneh, tidak pernah menyangka syarat Sekte Zeng yang ternyata ini. Tidak hanya mereka, bahkan Zhen Yi sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak seperti Harley Ye. Harley Ye tahu semuanya, tetapi dia hanya tahu sedikit. Dia bahkan tidak tahu tubuh fisik orang mati itu mewakili apa, dibandingkan dengan barang jarahan, wilayah, tambang batu spiritual, itu jauh lebih berharga. Tapi tidak tahu apa gunanya sektemu menginginkan begitu banyak mayat. Zhen Yi dengan santai memutar kunci Inggris di ibu jarinya dan menatap Nancy Ji dengan tatapan main-main. Kamu tidak perlu mengurus hal itu. Kata-kata Nancy Ji masih sangat dingin, ekspresinya tidak berubah dari awal hingga akhir, terutama saat merasa tatapan mata Zhen Yi, kewindian, sumasu sedikit cabul, ekspresinya menjadi semakin dingin. Maksudnya adalah begitu, jika bisa dinegosiasikan, itu bagus, jika tidak, lupakan saja. Ketua Aula Cabang ke-8 Sekte Zeng yang langsung berkata, baik, instruktur setuju. Zhen Yi berkata pelan, kalau begitu, mari kita bicara tentang aliansi sekarang. Kami juga hanya punya satu syarat untuk hal ini. Ketua Aula Cabang pertama Sekte Zeng yang berkata, Aula pertama Sekte kamu dan Aula pertama Sekte aku, dua aula digabungkan menjadi satu pasukan, dua Sekte kamu dan aku, 18 aula, adalah 9 pasukan, 9 pasukan menyerang 9 aula Sekte Qing Yun, menyerang secara bersamaan, yang kami inginkan adalah pertempuran singkat. Hal ini bisa diandalkan. Harley Ye menyesap minumannya. Untuk membuat aktingnya semakin realistis, dia juga tidak lupa melemparkan pandangan cabul pada Nancy Ji, sehingga wajah Nancy Ji berubah menjadi dingin lagi. Begitu, kalau begitu sepakat. Zhen Yi berbaring malas di kursi, tertawa main-main dan menggoda. Meskipun orang ini adalah inang dengan kompatibel 90%, kekuatannya super kuat, tetapi otaknya tidak terlalu berfungsi. Dengan syarat yang diusulkan oleh Sekte Zeng yang bahwa hanya menginginkan tubuh fisik orang mati, orang yang cerdik, sekilas lihat saja sudah tahu bermasalah. Sialan, begitu cepat langsung menyetujuinya, tunggu sampai selesai menangani Sekte Qing Yun, pasukan mayat Sekte Zeng yang akan membuatmu merasa sangat bahagia. Jika demikian, maka pagi hari setelah 9 hari, semoga sektemu bersiap lebih awal. Ketua Aula Cabang pertama Sekte Zeng yang melirik Zhen Yi. Ini gampang. Pamit dulu. Nancy Ji dan yang lainnya datang dan pergi dengan cepat. Setelah mereka pergi, para ketua Aula Sekte Heng Yue masih belum bereaksi. Negosiasi tingkat tinggi seperti itu, pergerakan berskala besar, dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 15 menit.
Bukankah ini terlalu cepat? Aku benar-benar tidak peduli. Harley Ye agak santai dan masih minum dengan nikmat. Bagaimanapun juga, dia memimpin orang-orang Zendi Yi untuk bertarung. Yang mati bukan keluarga kami, terserah kamu saja. Hanya dalam waktu 9 hari. Harley Ye merenung dalam hati, tidak lupa melirik ketua aula lainnya. Dia merenung, waktu 9 hari sudah cukup untuk menangani mereka berdelapan, dan menangani mereka berdelapan itu setara dengan mengendalikan 9 aula cabang dari Sekte Han Yue, dan setelah 9 hari, saat tibanya berperang dengan Sekte Qing Yun, yang dipimpin ke sana adalah orang-orang Zendi Yi. Memikirkan ini, Harley Ye tidak bisa menahan senyum. Memimpin orang-orang Zendi Yi pergi berperang melawan Sekte Qing Yun, menggunakan pasukan musuh menyerang kota musuh lain, meminjam pisau untuk membunuh orang, memang bagus. Bersambung.